Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengelolaan biaya pendidikan. Kelompok kami terdiri dari saya, Sofia Kamal, kemudian Alfi Thoibah, dan Nanang Husaini. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas 7 poin penting. Yang pertama, pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis biaya dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, prinsip manajemen keuangan pendidikan. Dan yang keempat, tugas pengelola keuangan pendidikan. Yang kelima, proses pengelolaan keuangan pendidikan. Dan yang terakhir, sumber dana pengelolaan pendidikan. Untuk poin pengertian dan jenis-jenis akan dijelaskan oleh teman saya, Nanang Husaini. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Next. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya. Kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Next. Sekarang kita beralih pada jenis-jenis biaya dalam sistem pendidikan. Next. Yang pertama ada monetary cost. Semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Selanjutnya, non-monetary cost. Semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Next. Biaya rutin, recurrent cost. Biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Kemudian biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Yang kedua, bebasnya beban pajak. Yang ketiga, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung. Dan yang keempat, penyusutan. Next. Baik, terima kasih Nanang. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan akan saya jelaskan. Nanang boleh di-mute. Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, sebagaimana sudah kita ketahui pada umumnya, prinsip efisiensi berhubungan dengan prinsip efektivitas. Maka prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan mencakup keadilan, efisiensi, dan ditambah efektivitas, kemudian ada transparansi dan akuntabilitas publik. Yang pertama ada keadilan. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerimaan dan penggunaan keuangan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil
dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip yang ada, yakni prinsip keadilan. Kemudian yang kedua ada transparansi. Apa itu transparansi? Transparansi memiliki arti sebagai bentuk keterbukaan. Perlu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan pendidikan yang mencakup informasi-informasi mengenai siklus keuangan pendidikan seperti siklus yang dimulai dari sumbernya dari mana, kemudian penggunaannya, dan juga bentuk pertanggungjawabannya. Transparansi sebagai bukti pengelolaan keuangan merupakan informasi penting yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang memiliki kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan pendidikan. Kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan prinsip yang berhubungan dengan bagaimana persepsi orang lain mengenai kinerja suatu lembaga pendidikan dalam bidang dalam hal menilai kualitas dan usaha lembaga tersebut dalam menuntaskan tugas-tugas yang mereka miliki, dan juga dalam hal bagaimana proses mereka meraih tujuan untuk memenuhi tanggung jawab yang mereka miliki. Jadi akuntabilitas ini berhubungan dengan penilaian orang luar mengenai proses pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga pendidikan. Maka dari itu, pembelanjaan keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga haruslah dilaksanakan berdasarkan pada aturan dan kebijakan yang ada dan berlaku agar pengelolaan keuangan tersebut bisa mencapai tujuan pengelolaan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, peran akuntabilitas berkaitan dengan adanya good governance atau pengaturan keuangan pendidikan yang baik. Kemudian, dalam akuntabilitas terdapat 3 syarat yang dapat mendukung terbentuknya akuntabilitas publik yang baik menurut Nur Komaria. Yang pertama ada transparansi, kemudian adanya penggunaan standar kapasitas atau kualitas lembaga pendidikan, serta seberapa besar kontribusi lembaga pendidikan tersebut dalam melakukan pelayanan pendidikan. Kemudian ada efektivitas. Seperti pada umumnya, maksud dari efektivitas ini adalah sebagai prinsip pengelolaan keuangan yang mampu meraih tujuan sebagaimana yang sudah direncanakan. Maka dari itu, suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan efektif ketika pengelolaan keuangan mereka dapat diorganisir dengan baik. Hal tersebut terlihat dari cara bagaimana lembaga tersebut membiayai kegiatan yang mereka lakukan, di mana kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk membentuk produk dengan mutu yang baik. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam memaksimalkan upaya mengorganisir keuangan pendidikan sehingga perbandingan antara input dan output-nya tidak menunjukkan angka kerugian. Adapun tugas pengelolaan keuangan pendidikan. Tugas manajer keuangan sekolah. Dalam memanage keuangan sekolah terdapat pembagian tugas yang mencakup tugas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Yang pertama ada pihak ortosinator yang bertugas sebagai pihak yang memiliki tugas dalam proses input dan output dalam siklus keuangan lembaga pendidikan. Yang kedua ada ordonator, bertugas sebagai pihak yang menguji dan menginformasikan, juga menginstruksi perintah-perintah mengenai pembayaran dengan dasar kesepakatan yang sebelumnya sudah pernah disetujui. Dan yang ketiga ada bendahara, yang bertugas sebagai pihak yang menangani proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan, serta pertanggungjawaban dalam hal penghitungan. Kemudian adapun tugas manajer keuangan sekolah secara umum, yang pertama ada manajemen untuk perencanaan perkiraan, yang kedua manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan, yang ketiga manajemen kerjasama dengan pihak lain, yang keempat manajemen memanage penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya.
Untuk poin berikutnya, yakni proses pengelolaan keuangan pendidikan dan sumber dana pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Alfi. Alfi, silahkan. Terima kasih. Next. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yang pertama adalah perencanaan anggaran, yang kedua strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga adalah penggunaan keuangan sekolah, yang keempat pengawasan dan evaluasi anggaran, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Jadi secara garis besar dalam proses pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga pendidikan terjadi pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan atau sekolah telah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Hal yang ada hubungannya dengan RAPBS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penerimaan atau pemasukan. Merupakan sumber dana pendidikan yang didapatkan oleh sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua adalah penggunaan atau pembelanjaan atau pengeluaran, yakni meliputi biaya rutin dan biaya pengembangan. Biaya rutin itu contohnya seperti gaji tenaga kependidikan, baik guru maupun non-guru, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan baik gedung maupun sarana-prasarana kegiatan. Sedangkan biaya pengembangan itu contohnya seperti biaya pembangunan, perawatan dan perbaikan gedung, biaya penambahan gedung dan penambahan bangku, almari, atau yang lain-lain. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban atau pelaporan. Pertanggungjawaban atau pelaporan ini biasanya dilakukan setiap triwulan atau per semester. Next. Yang selanjutnya adalah sumber dana pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber dana pendidikan dapat dikategorikan antara lain yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah orang tua siswa, dan yang ketiga adalah masyarakat. Next. Untuk pemerintah, yakni sumber keuangan dari pemerintah tersebut disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK. Selain DIK, pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah pusat membantu pembiayaan operasional. Sedangkan pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan yang berasal dari anggaran pembelanjaan daerah atau APBD yang diwujudkan berupa biaya operasional pendidikan atau BOP. Yang kedua adalah orang tua siswa. Pendanaan ini juga disebut dengan istilah iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite yang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dana tetap bulanan. Dana tetap bulanan ini adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua siswa peserta didik setiap bulannya selama anaknya menjadi peserta didik. Yang kedua adalah dana insidental, yakni pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan 1 kali selama menjadi peserta didik. Dan yang terakhir adalah dana sukarela. Dana sukarela adalah pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik atau oleh orang tua peserta didik. Yang terakhir adalah masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak, Alfi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Dan teman-teman sekalian bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube kami. Ya, baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.